Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi apa yang akan kita bahas malam hari ini? Ya, malam hari ini kita akan masuk ke dalam edisi Dongeng Malam. Saya tahu beberapa di antara kalian pasti menunggu kelanjutan rekam misteri yang berasal dari pengalaman pribadi saya, yaitu majalah. Cuman karena satu dan lain hal tidak bisa diburu-buru juga proses pembuatan skripnya, karena kalian juga harus tahu bahwasanya energi yang terkandung di dalam kisah majalah itu lumayan besar. Jadi saya memang memerlukan waktu lebih untuk bisa menyusun cerita tersebut secara baik, hingga nantinya kalian bisa mendengarkan semuanya dengan lebih nyaman. Itulah sebabnya kenapa saat ini saya memutuskan untuk membuat video dongeng malam, supaya nantinya kalian nggak jenuh juga, dan energi yang terasa sekarang jauh lebih ringan, karena sebelumnya kan kalian sudah menonton kisah mengenai rumah pasak hidup. Dan kisah entitas yang akan kita bahas hari ini adalah entitas bernama Yana dan Yani. Kebetulan memang Yana dan Yani ini belum pernah saya posting sebelumnya di media sosial saya, jadi sudah bisa dipastikan kalian tentu belum pernah mendengar bagaimana sinopsis cerita mereka. Tapi sebelum memulai, seperti biasa, disclaimer dulu untuk kalian yang mungkin baru pertama kali menonton channel YouTube ini, bahwasanya edisi dongeng malam adalah edisi di mana kita akan sama-sama mendengarkan kisah dari para entitas yang pernah hidup di masa lalu melalui residual memori mereka. Mengenai nantinya kalian akan percaya atau tidak dengan kisah mereka itu sudah menjadi hak kalian. Yang terpenting adalah bagaimana caranya kita bisa saling menghargai dan juga saling menebarkan energi yang positif. Jadi ya, sosok Yana dan Yani ini adalah entitas yang lain terakhir kehidupannya itu sekitar tahun 60-an. Dan sesuai dengan nama mereka, Yana dan Yani, mereka berdua ini adalah saudara kembar. Tapi meskipun mereka ini kembar, mereka tidak terlalu identik satu sama lain, meskipun tetap saja kelihatan mirip. Dan mungkin untuk kali ini saya akan terlebih dahulu membahas kisahnya Yana dan Yani ini melalui point of view-nya Yani. Karena memang sejujurnya secara residual energi, Yani ini yang saya temukan terlebih dahulu, baru Yana. Tapi kalau misalkan kalian sudah mendengarkan kisah dalam versi Yani, kemudian kalian merasa juga tertarik dengan bagaimana kisah dalam versi Yana, kalian boleh komen di bawah. Barangkali nanti suatu hari saya bisa membuatkan video juga melalui point of view-nya Yana, supaya cerita mereka ini bisa terkait satu sama lain ya. Dan dalam bagian pertama ini saya akan sedikit membahas bagaimana masa lalu atau masa kecil sampai remajanya Yana dan Yani. Jadi sebagai informasi saja untuk kalian bahwasannya yang kakaknya itu bernama Yana, sedangkan yang adiknya bernama Yani. Dan secara taraf kehidupan mereka ini sebenarnya bisa dibilang yang menengah lah ya. Pada saat itu ayahnya Yana dan Yani ini kita sebut saja namanya adalah Pak Karim, bekerja sebagai seorang pengrajin kayu. Jadi yang biasa bikin-bikin meja, kursi, kemudian dijual. Sementara waktu itu ibunya mereka, sebut saja namanya adalah Ibu Tika, merupakan pedagang ayam potong yang berjualan di salah satu kios yang ada di pasar. Dan seperti kebanyakan anak-anak kembar yang lainnya, meskipun wajah mereka ini mirip, tapi biasanya mereka akan memiliki kecenderungan perbedaan sifat, sama seperti halnya Yana dan Yani. Kalau Yana, secara kepribadian dia ini lebih cenderung anak yang pendiam. Meskipun pendiam, tapi dia ini sangat idealis ya. Kalau misalkan dia memiliki sesuatu keinginan, punya cita-cita, dia akan berusaha keras untuk bisa mewujudkannya. Jadi dia ini rajin anaknya gitu loh. Dia suka beraktivitas di luar, dia suka bersosialisasi dengan banyak orang. Begitupun dengan cara dia bersikap, cara dia bertutur kata, itu cenderung lebih baik ketimbang Yani. Dan pada saat itu juga banyak sekali orang-orang yang berusaha untuk membandingkan Yana dan Yani, terutama dari segi fisiknya mereka. Banyak tetangga-tetangga mereka atau orang-orang yang tinggal di rumah mereka yang mengenal Yana dan Yani itu mengatakan bahwa Yana ini jauh lebih cantik ketimbang Yani. Tapi meskipun begitu sebenarnya Yana ini kayaknya juga nggak terlalu peduli dengan pendapat tersebut. Berbeda dengan Yani. Karena bagaimanapun kan Yani ini tinggal bersama Yana ya. Dia sering melakukan aktivitas bersama Yana. Pergi barengan, disuruh orang tua barengan. Dan ketika orang yang selalu berada bersama kamu itu dibanding-bandingkan dengan kamu dan kamu itu dinilai jauh lebih jelek ketimbang orang tersebut, tentu saja akan ada rasa sakit hati di sana. Meski Yani sendiri bilang dia sebenarnya nggak pernah ngerasa benci dengan kakaknya sendiri. Karena bagaimanapun dia merasa bahwa selama ini Yana ini selalu berbuat baik kepada dia. Yani bercerita kepada saya bahwa semenjak mereka kecil,
Yana ini sering sekali membantu Yani untuk mengerjakan PR. Dan ketika mereka sudah beranjak remaja pun, Yana sering membantu Yani untuk bisa berpenampilan lebih menarik. Mengajarkan Yani ini untuk bisa memilih pakaian-pakaian yang cantik, berdandan, bersolek agar terlihat lebih manis. Karena memang pada saat itu secara kepribadian dan pembawaan Yani ini cenderung lebih tomboy. Jadi ibaratnya Yani ini adalah versi yang lebih bandelnya lah. Dia jarang mendengarkan ucapan orang tua. Kalau misalkan Yana itu orangnya rajin banget keluar rumah gitu kan, aktivitas outdoor. Nah, Yani ini sukanya kalau kata anak-anak zaman sekarang tuh rebahan aja di rumah. Itulah yang kemudian sering membuat Yani ini dimarahi oleh orang tuanya karena dinilai malas, nggak mau bantu-bantu orang tua di rumah. Yani bilang pada saat itu dia memang tidak ingin memiliki terlalu banyak teman karena dari semua teman yang pernah dia miliki rata-rata itu tidak pernah bisa dia percaya. Apalagi di antara teman-temannya itu terkadang selalu mengeluarkan pendapat yang membuat Yani ini ngerasa sakit hati. Salah satunya adalah dengan cara membandingkan Yana dan juga Yani. Yana mah cantik, Yana mah pinter, kok kamu beda sih sama dia, Yani? Itulah kenapa ketika kemudian Yani ini sudah mulai beranjak remaja sampai kemudian usia dewasa, Yani ini jarang sekali mau keluar rumah barengan sama Yana. Ya karena itu tadi, rasanya nggak enak kalau misalkan dibanding-bandingkan dengan saudara kita sendiri. Kata Yani seperti itu. Dan ketika mereka ini sudah mulai beranjak dewasa, umurnya udah sekitar 19-20 tahunan ya waktu itu, Yana ini sebenarnya banyak sekali membantu Yani untuk berkenalan dengan para teman laki-laki yang waktu itu Yana kenal. Jadi kan karena memang Yana ini sering bergaul di luar sana, otomatis dia memiliki banyak sekali kenalan laki-laki. Dan pada saat itu Yana ini kayak pengen coba-coba gitu, barangkali salah satu dari temannya ada yang merasa tertarik dengan adiknya. Karena memang kan di zaman itu wanita seusia mereka itu seharusnya udah pada punya pasangan. Dan di bagian ini kita akan membahas bagaimana kehidupan asmara mereka ya. Jadi pada saat itu Yani bilang dia tahu kalau sebenarnya Yana ini sedang menjalin sebuah hubungan asmara dengan seorang pria yang kita sebut saja namanya adalah Usman. Jadi Usman ini adalah bekas teman sekolahnya Yana dulu. Jadi mereka memang sudah kenal lama. Tapi memang sayangnya keluarga Yana dan Yani ini bermusuhan dengan keluarganya Usman karena waktu itu pernah terjadi kayak semacam keributan akibat sengketa tanah. Jadi keluarga mereka ini rebutan tanah. Dan karena hal tersebutlah sebenarnya keluarganya Yana dan Yani ini tidak suka dengan keluarganya Usman. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, anak-anak mereka justru pacaran. Dan karena tahu kalau misalkan hubungan mereka nggak akan pernah direstui oleh orang tua mereka, pada akhirnya waktu itu Yana dan Usman ini pacaran secara diem-diem, jadi kayak backstreet gitu. Dan Yani tahu tentang kondisi tersebut. Tapi pada saat itu Yani bilang dia bukanlah tipe orang-orang yang suka mengadu kepada orang tua. Jadi meskipun dia tahu kalau Yana sedang berpacaran diam-diam dengan Usman, ya Yani cuma menganggap hal tersebut adalah urusannya Yana. Dia nggak mau ikut campur dengan itu semua. Bahkan Yani juga sering tahu kalau misalkan Yana dan Usman ini sering ketemu secara diam-diam. Biasanya mereka ini akan ketemu di ujung gang, tempat di mana rumah mereka ini berada. Dan Yani nggak pernah mengadukan hal tersebut. Bahkan pada saat itu Yani bilang dia sering membantu Yana beberapa kali untuk bisa keluar dari rumah dengan alasan-alasan tertentu, hingga pada akhirnya nanti Yana ini bisa bertemu dengan Usman di ujung gang. Dan Yani memberikan contoh kepada saya. Misalkan dia beralasan kepada orang tuanya pengen pergi ke warung, tapi dia pengen ditemenin sama Yana. Jadi Yana ini ikut sama dia. Dan biasanya dengan alasan tersebut orang tuanya ini akan mengizinkan. Karena mungkin melihat anaknya ini kan berjalan berduaan gitu ya, nggak mungkin ngapa-ngapain. Dan biasanya kalau sudah diizinkan, Yana dan Yani ini akan berjalan berdua. Dan waktu itu jalanan yang mereka lalui pasti akan melewati ujung gang tempat di mana biasanya Usman ini menunggu Yana. Dan kalau hal tersebut sudah terjadi, biasanya Yani ini akan membiarkan Yana berhenti dulu di ujung gang untuk ngobrol sama Usman, ya ibaratnya untuk menghabiskan waktu sama Usman. Sementara waktu itu Yani lanjut jalan ke warung untuk membeli sesuatu yang memang sudah dia omongkan sama orang tuanya. Maksudnya supaya nantinya ketika mereka ini pulang ke rumah, orang tuanya ini kan nggak curiga. Meskipun sebenarnya Yani dan Yana ini terlihat akur dalam kehidupan mereka sehari-hari, mereka jarang sekali berantem, tapi sebenarnya Yani bilang beberapa kali sebenarnya Yani ini merasa iri dengan kehidupannya Yana, karena Yana ini terlihat sering sekali bisa mendapatkan hal apapun yang dia suka. Yani juga merasa iri kepada Yana karena banyak sekali cowok-cowok yang merasa naksir kepada Yana, berbeda dengan Yani. Secara jujur Yani juga bilang bahwa dia nggak pernah merasa percaya diri dengan penampilannya dia, apalagi kalau misalkan harus dibandingkan dengan Yana, ibaratnya kayak bumi dan langit kalau menurutnya Yani. Padahal sebenarnya di usia Yani yang pada saat itu sudah cukup matang sebagai seorang wanita di masa itu ya, Yani juga kepengen gitu ngerasain punya pacar, kemudian dilamar oleh seseorang, kemudian menikah. Dan sebenarnya pada saat itu ada salah satu temannya Yana yang sempat dikenalkan oleh Yana kepada Yani, kita sebut saja namanya adalah Juan. Dan pada saat itu Yani ini sebenarnya naksir sama Juan semenjak pertama kali mereka ini diperkenalkan. Cuma karena pada saat itu Yani ini kan lumayan pemalu ya, nggak
mungkin juga dia mengungkapkan perasaannya duluan. Jadi waktu itu Yani memutuskan untuk diam saja, meskipun di dalam hatinya tuh kayak udah ngerasa klop gitu sama Juan. Dan dari yang Yani ketahui pada saat itu Juan ini memang sepertinya berteman akrab dengan Usman. Itulah kenapa kemudian Juan ini juga bisa mengenal Yana, dan Yana ini akhirnya memperkenalkan Juan kepada Yani. Tapi sayangnya waktu itu sepertinya Juan memang tidak tertarik kepada Yani. Meskipun Juan ini orangnya baik ya, tapi perhatian dan kepedulian yang Juan berikan kepada Yani itu kayak cuma sekedar temen aja gitu, nggak lebih dari situ. Dan sebagai seorang perempuan, Yani tentu bisa merasakan perbedaan tersebut, bahwa sebenarnya Juan ini hanya menganggap Yani sebagai teman biasa. Tapi meskipun begitu, Yani bilang dia tetap merasa suka kepada Juan. Bahkan ibaratnya Yani ini mengunci hatinya untuk Juan itu hampir 1 tahun lamanya. Meskipun waktu itu mungkin Juan tidak bisa memperlakukan Yani sebagai seorang perempuan gitu ya, yang dicintai oleh dia, tapi menurut Yani selama dia bisa bertemu dengan Juan, dia bisa ngobrol sama Juan, itu sudah lebih dari cukup. Dan di bagian ini saya akan mulai menceritakan bagaimana kemudian Yani dan Yana ini mengetahui kenyataan pahit dalam keluarga mereka, bahwa di suatu hari omset penjualan dari ayah dan ibu mereka ini kayak menurun drastis. Jadi kalau menurut Yani ya, pada saat itu di tahun tersebut kayak ada semacam masalah global yang pada akhirnya membuat omset penjualan ayahnya yang waktu itu sebagai pengrajin kayu ya, yang membuat mebel-mebel gitu, menurun dengan drastis. Jadi biasanya kalau misalkan dalam 1 minggu itu bisa terjual sekitar 5-6 set meja kursi, pada saat itu untuk menjual 1-2 set meja kursi saja rasanya sudah sangat sulit. Dan Yani tidak menjelaskan itu permasalahan global seperti apa, karena memang pada saat itu dia juga tidak terlalu mengerti. Tapi yang jelas memang sangat terasa sekali dampaknya kepada kehidupan keluarganya mereka. Dan karena memang sudah tidak ada pemasukan lagi dari sang ayah, waktu itu tentu saja yang harus bekerja keras adalah Ibu Tika, ibunya mereka. Dan kalian harus membayangkan pada saat itu menjual ayam potong di pasar untuk menghidupi 4 orang dan juga untuk memenuhi segala kebutuhan yang ada di rumah, tentu saja itu bukan sesuatu yang mudah. Dan karena pada saat itu Yani serta Yana ini sudah cukup dewasa untuk mengenali situasi yang ada di dalam rumah mereka, jadi waktu itu Yani bilang dia sering sekali menyaksikan bagaimana ayah dan ibunya ini bertengkar hanya karena masalah ekonomi. Karena memang yang disadari oleh Yani pada saat itu sebenarnya ayah mereka ini ingin berusaha untuk bangkit lagi gitu loh ya. Karena memang bisa dikatakan pada saat itu beliau ini udah sempat bangkrut aja gitu. Dan untuk memulai lagi usaha tersebut, tentu saja ayahnya Yani ini kan memerlukan modal. Dan pada saat itu nggak kayak zaman sekarang ya, yang dengan mudah sekali mengajukan pinjaman di sana di sini. Jadi pada saat itu Pak Karim ini berusaha untuk meminjam uang kepada Ibu Tika. Dan awalnya Ibu Tika ini memberikan uang tersebut, mungkin hasil untungnya dia dari jualan daging ayam. Tapi mungkin karena pada saat itu memang keadaan ekonomi sedang tidak baik-baik saja, modal yang pada saat itu dipinjam Pak Karim dari Ibu Tika itu tidak bisa digunakan semaksimal mungkin seperti yang dia harapkan. Akhirnya uang tersebut habis lagi tanpa menghasilkan apa-apa. Dan karena uang tersebut terus-menerus dipinjam oleh Pak Karim, otomatis kan Ibu Tika ini tidak memiliki modal lagi dong untuk jualan. Dia tidak memiliki simpanan lagi untuk bisa nyetok barang-barang yang akan dia jual. Bahkan waktu itu untuk membayar kiosnya saja yang dia sewa di pasar tersebut, dia sudah tidak bisa. Jadi bertengkar hebat lah waktu itu, hampir setiap hari antara Ibu Tika dan juga Pak Karim. Dan Yani serta Yana ini menyaksikan pertengkaran tersebut. Tapi mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Terutama untuk Yani ya, karena pada saat itu Yani menyadari bahwasanya dia tidak memiliki kemampuan apapun untuk bisa mencari pekerjaan. Nah, di titik ini sebenarnya Yani sudah mulai merasa nyesel. Kenapa dulu ini saya jadi orang males banget gitu, jadinya nggak bisa ngapa-ngapain sekarang. Dan mereka menjalani situasi kehidupan yang berbalik 180 derajat itu hampir 2 tahunan. Kondisi ekonomi keluarga mereka ini sama sekali tidak membaik, justru semakin memburuk. Apalagi waktu itu Ibu Tika ini sudah keluar dari kios yang ada di pasar. Jadi selama prosesnya pada saat itu Ibu Tika ini berusaha untuk menjual ayam potong itu di depan rumah mereka. Itu pun modalnya hanya dengan menjual 1-2 ekor ayam saja. Sangat berbeda dengan apa yang pernah beliau lakukan dulu ketika masih berjualan di pasar. Tapi kalau misalkan harus dibandingkan yang namanya berjualan di pasar dan berjualan di depan rumah, otomatis kan tingkat penjualannya itu berbeda. Jadi meskipun hanya berjualan 1-2 ekor ayam saja seharinya, itu juga jarang habis. Jadi pada saat itu memang kehidupan keluarga Yani dan Yana ini sedang berada di dalam titik terendahnya mereka. Hingga di suatu hari, kemudian Pak Karim dan Ibu Tika ini mengajak Yani dan Yana ini bicara. Dan pada saat itu Yani sama sekali nggak kepikiran tentang topik apa yang akan dibahas oleh Pak Karim dan juga Ibu Tika kepada mereka. Karena memang jarang-jarang nih sepertinya orang tua mereka tiba-tiba aja manggil untuk bicara bareng. Dan ketika kemudian orang tuanya Yani dan Yana ini mengungkapkan tujuan mereka, disitulah Yani sebenarnya sempat merasa terkejut ya. Karena pada saat itu Pak
Pak Karim dan Ibu Tika ini mengutarakan niat mereka untuk menikahkan Yana dengan salah seorang anak laki-laki dari pemilik kios-kios yang ada di pasar tempat di mana dulunya Ibu Tika ini berjualan. Kita sebut saja nama anak laki-laki yang ingin dijodohkan dengan Yana itu adalah Reza. Jadi dari apa yang Yani dengar waktu itu dari orang tuanya ya, orang tuanya ini bercerita bahwa dia diceritakan oleh orang tuanya Reza bahwa sejak lama Reza ini sering memperhatikan sosok Yana dari kejauhan. Jadi Reza ini udah suka gitu sama Yana sejak lama, tapi emang nggak berani bilang karena waktu itu Reza tahu Yana ini banyak yang naksir. Hingga kemudian ketika ibunya Tika ini berhenti berjualan di kios pasar tersebut, otomatis kan Reza jadi nggak pernah ketemu lagi sama Yana kan, karena Yana nggak pernah mampir lagi ke kios itu. Di sanalah kemudian Reza ini ngomong sama orang tuanya, kok Yana nggak pernah kesana lagi. Akhirnya diceritakanlah sama orang tuanya Reza kalau misalkan Ibu Tika ini sudah berhenti menyewa kios di pasar tersebut. Dan secara iseng aja waktu itu Reza ngomong, ya kok gitu, padahal saya suka sama anaknya, yaitu Yana. Dan karena pada saat itu Reza bilang dia suka sama Yana dan usia mereka juga sudah dianggap matang untuk menikah, pada akhirnya waktu itu orang tuanya Reza menawarkan kepada anaknya, kira-kira kalau kamu saya jodohkan dengan anaknya Ibu Tika, yaitu Yana, kamu mau atau enggak? Dan karena berpikir itu adalah sebuah kesempatan yang sudah ditunggu lama, pada akhirnya waktu itu Reza mengiyakan. Dan orang tuanya Reza menyampaikanlah niat tersebut kepada orang tuanya Yani dan Yana. Dan tentu saja orang tuanya Reza juga menyampaikan hal tersebut dibarengi dengan iming-iming bahwa nantinya keluarganya Yani dan Yana ini ya akan diberikan bantuan lah ya, supaya nanti kehidupan mereka ini bisa lebih stabil lagi dalam ekonominya. Dan karena pada saat itu mungkin perjodohan itu adalah sesuatu yang biasa ya di tahun tersebut ketika Yani dan Yana ini hidup. Jadi orang tuanya Yani dan Yana ini mungkin nggak kepikiran yang terlalu berat ketika anaknya ini ingin ada yang melamar, apalagi waktu itu mereka dijanjikan hal-hal yang indah. Dan di hari itulah akhirnya orang tuanya Yani dan Yana ini menyampaikan niatan orang tua Reza tersebut. Dan Yani bilang ketika Yana tahu dia akan dijodohkan dengan seorang pria yang sama sekali tidak dia kenal, dia melihat sendiri bagaimana Yana ini langsung menangis histeris, berusaha untuk menolak perjodohan tersebut dan memohon-mohon kepada orang tuanya untuk membatalkan semuanya. Jadi Yani ini yang duduk di depannya Yana kan, dia cuma bisa diem aja karena dia juga nggak bisa berbuat apa-apa untuk menolong kakaknya. Tapi alih-alih orang tuanya waktu itu mau mempertimbangkan bagaimana perasaannya Yana, waktu itu Yani justru melihat bagaimana ayah mereka, yaitu Pak Karim, itu bangun dari duduknya dan langsung menampar wajahnya Yana dengan sangat keras. Waktu itu Pak Karim sangat marah dengan Yana, bahkan waktu itu sempat mengatakan bahwa Yana ini adalah anak yang tidak berbakti, semisal Yana menolak rencana pernikahan tersebut. Apalagi waktu itu Pak Karim juga merasa bahwa selama dia mengurus anak-anaknya, dia sama sekali belum pernah meminta sesuatu hal pun pengorbanan dari anaknya gitulah ya. Masa baru sekali itu bapak sama ibu minta ditolongin sama kamu nggak mau nolongin orang tua gitu. Bahkan pada saat itu Ibu Tika juga sambil meneteskan air mata, dia berusaha untuk membujuk Yana supaya tidak menolak perjodohan tersebut. Ibu Tika bahkan bilang kepada Yana, kalau misalkan Yana bersedia untuk menikah dengan Reza, waktu itu orang tuanya Reza ini sudah menjanjikan akan memberikan satu buah kios secara cuma-cuma untuk Ibu Tika berjualan ayam potong lagi di pasar tersebut. Jadi memang udah kebayang mungkin ya oleh orang tuanya Yani dan Yana bahwa setelah Yana ini nantinya menikah dengan Reza, kehidupan mereka ini bisa perlahan kembali lagi seperti semula. Dan Yani bilang pada saat itu dia ngerasa sangat kasihan dengan Yana ya, karena dia ngelihat kakaknya ditampar, kakaknya dimarahin. Bahkan mungkin karena dia ngerasa kesel karena orang tuanya nggak bisa ngerubah keputusan tersebut, Yana ini sampai ngoset-ngoset gitu loh, nangis di lantai. Dan Yani nggak bisa berbuat apa-apa, dia bukan siapa-siapa yang bisa mengubah keputusan orang tuanya. Yang bisa Yani lakukan pada saat itu adalah berusaha untuk menenangkan Yana dan membantu Yana ini untuk bisa berjalan kembali ke kamarnya. Dan ketika mereka berdua ini sudah ada di dalam kamar, Yani ini kembali melanjutkan tangisannya sambil bilang berkali-kali kepada Yani bahwa dia ini cuma mencintai Usman dan dia cuma pengen menikah sama Usman aja, nggak mau sama cowok yang lain. Meskipun waktu itu Yani juga ngerasa serba salah ya, tapi yang namanya saudara, ya Yani ini cuma bisa meluk Yana aja sambil bilang sabar, sabar Yan, sabar. Dan karena memang keputusan tersebut sudah dianggap mutlak, di zaman itu juga jarang sekali ada anak-anak yang berani untuk menolak sebuah perjodohan yang direncanakan oleh orang tua mereka. Pada akhirnya memang keluarganya Yani dan Yana ini mengiyakan perjodohan tersebut tanpa sama sekali memikirkan bagaimana perasaannya Yana. Dan Yani bilang pada saat itu dia menyaksikan benar bagaimana dalam 1 minggu proses sebelum hari H pernikahan tersebut dilakukan, bagian depan rumah mereka ini mulai pelan-pelan
pelan-pelan itu kayak dihias, dibangun tenda, kemudian mulai banyak orang-orang yang datang gitu, kayak tetangga-tetangga, saudara-saudara, untuk membantu kayak persiapan masakan, ya kayak sekedar ikut meramaikan suasana aja gitu, sampai kemudian hari H pernikahan itu tiba, kayak selang seminggu kemudian. Bahkan pada saat itu kata Yani, pernikahannya Reza dan juga Yana ini udah disiarkan di mana-mana. Jadi kayak menggunakan toa gitu loh. Jadi memang sudah bisa dipastikan pada saat itu kebanyakan orang yang ada di sekitar mereka ya sudah tahu kalau Yana dan Reza ini akan menikah. Dan Yani bilang ya, selama 1 minggu melakukan persiapan pernikahan tersebut, Yana ini maunya cuma tidur bersama Yani aja di kamarnya Yani. Dan selama tidur di kamarnya Yani, Yana ini terus-terusan nangis bahkan sampai pagi. Dia selalu curhat kepada Yani. Dan curhatnya ya hal yang sama-sama juga, maksudnya dia mencintai Usman, dia cuma pengen menikah dengan Usman. Bahkan pada saat itu Yana juga mengecam kedua orang tuanya yang dianggap tidak adil, yang dianggap sangat tega untuk menumbalkan kebahagiaannya Yana demi kebahagiaan mereka sendiri. Dan Yani bilang setiap kali dia mendengar kemarahan-kemarahannya Yana, curhatan hatinya Yana, dia cuma bisa diam karena dia takut salah ngomong. Karena bagaimanapun Yani yakin dalam kondisi tersebut Yana ini pasti suasana hatinya sedang mood swing, terkadang juga terlalu sensitif. Takutnya kalau misalkan Yani ini salah ngomong, justru Yana ini akan tersinggung. Dan long to short, sekitar H-2 sebelum tanggal pernikahan Yana dan Reza ini dilakukan, tiba-tiba saja Yana ini mendatangi Yani. Jadi pada saat itu Yana ini meminta bantuan kepada Yani untuk mencarikan alasan kepada orang tua mereka supaya Yana ini bisa keluar sebentar. Karena memang di zaman itu kalau misalkan ada perempuan yang mau menikah ya guys, itu mereka dipingit. Mereka nggak boleh keluar rumah dulu karena katanya pamali. Dan ketika kemudian Yani ini bertanya kepada Yana, kenapa kamu pengen keluar? Ada apa? Di sanalah kemudian Yana ini bercerita kepada Yani kalau misalkan Usman ini udah menunggu dia di ujung gang. Jadi mereka berdua ini pengen ketemu sebentar. Tapi pada saat itu Yana bilangnya kepada Yani, dia cuma pengen pamitan aja sama Usman. Ibaratnya kayak pengen ketemu untuk terakhir kalinya aja lah, pengen minta maaf. Dan kata Yani, karena pada saat itu Yana ini memohon kepada dia untuk dibantu sambil nangis-nangis gitu kan ya, kayak sangat berharap dengan bantuannya Yani. Pada akhirnya Yani ini kan ngerasa nggak tega juga. Yani ini berpikir simple seperti ini. Namanya juga Yana dan Usman ini kan pacarannya sudah lama. Kemudian tiba-tiba saja Yana ini dijodohkan dengan laki-laki lain. Wajar lah rasanya kalau misalkan Yana ini pengen ketemu yang terakhir kalinya dengan Usman, kayak pamitan gitu. Hingga kemudian akhirnya Yani ini setujulah untuk membantu Yana keluar sebentar dari rumah mereka. Dan alasannya pada saat itu klise, maksudnya kayak alasan-alasan yang dulu lah. Pada waktu itu Yani berpamitan kepada ayahnya mereka, yaitu Pak Karim, bahwa pada saat itu dia ingin membelikan sabun untuk Yana di warung. Tapi Yani ini nggak tahu aroma favoritnya Yana itu apa, sedangkan itu kan untuk dibawa Yana nanti setelah dia menikah untuk dia pakai. Jadi maksudnya Yani pada saat itu dia ingin sekalian mengajak Yana ke warung tersebut supaya Yana ini bisa memilih aroma wangi mana yang dia kepengen, yang dia suka gitu. Dan awalnya ayah mereka ini menolak ya, maksudnya kayak jangan pamali gitu, kamu pergi aja sendiri. Tapi memang pada saat itu Yani ini pintar sekali untuk membujuk orang tuanya. Jadi kayak agak manja-manja gitu kan ya ke Pak Karim. Bahkan pada saat itu Yani juga menjanjikan bahwa dia akan membelikan kue kesukaannya Pak Karim yang waktu itu memang berjualannya dekat dengan warung tempat di mana mereka akan pergi. Dan karena mungkin pada saat itu suasana lagi hektik-hektiknya kan, jadi Pak Karim ini nggak terlalu fokus dengan apa yang diucapkan oleh Yani. Akhirnya waktu itu Pak Karim ini bilang, oh yaudah sana, tapi jangan lama-lama, segera pulang. Dan setelah mendapatkan izin dari ayah mereka, tentu saja Yani ini langsung mengajak Yana keluar dari rumah. Waktu itu mereka berjalan dengan sangat terburu-buru. Bahkan dalam residual memorinya Yani pada saat itu, dia yang menarik tangannya Yana supaya cepet-cepet gitu jalannya. Dan benar saja ketika mereka ini sudah sampai di ujung gang, waktu itu Yani langsung melihat ada sosok Usman sudah menunggu di sana. Dan kata Yani, ketika kemudian Yana ini melihat ada sosok Usman sudah menunggu dia di ujung gang, Yani ini langsung lari untuk menghampiri Usman. Dan pada saat itu Yani berpikir, ya sudahlah, saya ingin memberikan waktu sebentar untuk mereka bicara. Jadi waktu itu Yani memutuskan untuk terus berjalan ke warung, karena bagaimanapun dia kan harus membeli sabun untuk alasan. Dia nggak mungkin pulang ke rumah tanpa membawa sabun, nanti ayahnya akan curiga. Jadilah pada saat itu Yani ini meninggalkan Yana dan Usman di tempat tersebut. Dan sebagai informasi saja bahwasanya jarak antara warung tempat di mana Yana ini akan membeli sabun dengan jarak titik di mana Usman dan Yana ini bertemu, itu sebenarnya nggak terlalu jauh. Jadi kalau misalkan jalan kaki paling hanya sekitar ya 3 menitan lah. Jadi waktu itu Yani nggak kepikiran macem-macem dong ya. Dia kan niatnya baik, pengen ngebantuin kakaknya doang. Bahkan pada saat itu ketika Yani ini udah selesai membeli sabun nih, Yani ini masih kepikiran untuk memberikan waktu sebentar lagi kepada Yana. Jadi dia nggak
langsung nyamperin Yana gitu. Dia nunggu dulu di depan warung beberapa menit lah. Yani mencoba untuk memahami mungkin saja pada saat itu Yana ini akan membicarakan banyak hal kepada Usman. Jadi mereka akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Jadi supaya kalian bisa membayangkan ya, pada saat itu Yani ini memutuskan untuk duduk di sebuah kursi kayu yang waktu itu ada di bawah sebuah pohon di halaman warung tersebut. Dan pada saat itu Yani tuh kayak sambil ngegoyang-goyangin punggungnya gitu loh, sambil menunggu waktu berlalu beberapa menit. Tapi siapa sangka ketika kemudian Yani ini sedang bengong sambil mengulur-ngulur waktu, tiba-tiba saja ada seorang tetangga yang lewat itu ngomong sama Yani, Yan, kamu tahu nggak? Tadi saya ngelihat Yana lari sama Usman. Mereka masuk ke dalam mobil. Kagetlah Yani mendengar kabar tersebut kan. Dia langsung ngerasa panik. Jadi larilah Yani pada saat itu sampai dia lupa ngebawa sabun yang dia beli tadi. Dan titik pertama yang pada saat itu dituju oleh Yana untuk mencari Yani adalah ujung gang, tempat di mana sebelumnya Yana dan Usman ini janjian ketemu. Dan ketika Yani sudah sampai di sana, boom, gak ada siapa-siapa. Yana dan juga Usman udah gak ada di sana. Dan Yani bilang pada saat itu jantungnya udah berdebar dengan cepat. Karena dia ngerasa bertanggung jawab semisal ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Tapi waktu itu Yani masih berusaha untuk berpikiran positif. Dia masih percaya bahwasanya gak mungkin lah Yana tega melakukan hal ini kepada saya. Dia berani membohongi saya seperti ini padahal saya sudah membantu dia. Jadi pada saat itu Yani kembali berlari ke arah yang ditunjukkan oleh tetangga yang memberitahunya tadi. Karena kan waktu itu tetangganya bilang Yana dan Usman itu lari lewat jalan itu, kemudian naik mobil, mereka kabur. Tapi ketika Yani kemudian juga sudah sampai di jalanan tersebut, dia sama sekali sudah tidak melihat ada siapa-siapa di sana. Jadi kalau misalkan memang benar Yana dan Usman ini kabur, ya mereka udah jauh, udah nggak ada di situ. Dan Yani bilang itu adalah salah satu momen di mana dia merasa paling takut di dalam hidupnya. Saking dia ngerasa takut waktu itu, dia sampai jatuh lunglai di atas aspal ya. Dia nangis ngoset-ngoset sampai diliatin orang karena dia takut pulang ke rumah. Dia takut dimarahi oleh orang tuanya. Karena bagaimanapun kan yang diketahui oleh orang tuanya pada saat itu adalah Yana pergi bersama Yani. Jadi kalau misalkan Yana ini sampai kabur, ya itu salahnya Yani. Karena Yani udah berbohong. Dan di dalam residual memorinya Yani ya, ketika dia menangis ngoset-ngoset sampai diliatin orang di jalanan, untuk pertama kalinya Yani ini mengecam kakaknya dengan kata-kata kasar. Jadi waktu itu kurang lebihnya Yani itu bilang, sialan kamu Yana, saya udah ngebantuin kamu. Tapi kamu malah menipu saya seperti ini Yana. Sialan kamu. Dan waktu itu Yani menghabiskan waktu cukup lama untuk nangis meraung-raung di pinggir jalanan. Hingga kemudian ada beberapa orang tetangga yang mengenal keluarga Yani dan Yana pada akhirnya memutuskan untuk membujuk Yani ini supaya mau pulang. Karena waktu itu hari sudah menjelang sore. Dan waktu itu Yani sempat menolak ya. Saya nggak mau pulang, saya takut dimarahin bapak. Tapi pada saat itu tetangga-tetangganya ini berusaha kayak meyakinkan, enggak akan dimarahin bapak, nanti kami temani. Hingga pada akhirnya mau nggak mau Yani ini ya betul-betul pulang ke rumah sambil ditemani oleh beberapa tetangga yang membawa dia. Dan yang terlihat dari residual memorinya Yani pada saat itu adalah dia cuma menunduk aja ketika dia masuk ke dalam rumahnya. Dan waktu itu memang dia dimarahi habis-habisan guys. Dia memang tidak dipukuli ya, tapi dia ditoyor-toyor kepalanya oleh Pak Karim, dimarahin, dibentak-bentak dengan kata-kata kasar. Dan yang paling memalukan dari itu semua adalah Pak Karim memperlakukan Yani seperti itu persis di depan para tamu-tamu yang waktu itu sedang ramai di rumah mereka. Bahkan ketika Yani ini sudah selesai dimarahi, Pak Karim ini menarik tangannya Yani untuk masuk ke dalam kamarnya, kemudian dikunci di dalam kamar tersebut sampai keesokan harinya tanpa diberikan makan. Dan dalam komunikasi kami, Yani bilang, meskipun pada saat itu sebenarnya mereka tahu kalau itu bukanlah kesalahan saya, tapi tetap saja yang mereka salahkan adalah saya. Itu tidak adil sebenarnya, tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Dan waktu itu Yani bilang ya, yang dia ketahui pada saat itu, orang tuanya ini sudah berusaha keras untuk mencari di mana keberadaan Yana dan juga Usman. Bahkan pada saat itu keluarga mereka ini sempat mendatangi keluarganya Usman, menanyakan segala sesuatunya lah ya, siapa tahu mereka tahu di mana Usman ini menyembunyikan Yana. Tapi alih-alih mereka mendapatkan informasi dari sana, lagi-lagi justru mereka ini bertengkar hebat di situ. Mereka ini saling menyalahkan satu sama lain lah. Gara-gara kamu anak saya hilang. Gara-gara anak kamu nih yang selalu godain anak saya, makanya mau diajak kabur. Dan pada saat itu Yani bilang, hanya dalam waktu tidak sampai semalam, kabar kaburnya Yana dari pernikahannya itu sudah tersebar kemana-mana. Bagaimana Yani bisa tahu? Karena pada saat itu meskipun Yani ini sedang dikurung dalam kamarnya, tapi mereka kan tinggalnya tuh kayak rumahnya saling dekat-dekatan gitu ya dengan tetangga yang lain. Nah waktu itu Yani ini sering sekali mendengar tetangganya itu kayak lagi ngegosip di dekat rumah mereka, kemudian mengatakan bahwasannya Yana ini kabur dari pernikahannya karena memang Yana nggak mau dinikahkan dengan si Reza. Dan rata-rata dari orang-orang yang pada saat itu membahas tentang kaburnya Yana itu
itu justru menyalahkan Yani. Karena Yani ini yang dianggap bodoh, mau aja dibohongi oleh Yana, mau aja dimanfaatkan oleh Yana. Padahal sekali lagi pada saat itu Yani ini berpendapat bahwa dia cuma ngebantuin Yana. Dia ngerasa kasihan sama Yana. Dia kan nggak tahu kalau dia bakal dibohongin. Dan karena pada saat itu Yana memang sudah tidak bisa lagi ditemukan di mana jejaknya, dia seperti hilang di telan bumi. Pada akhirnya setelah 1 hari 1 malam keluarganya ini mencari kemana-mana tapi tidak menemukan hasil. Akhirnya di H-1 sebelum hari pernikahan tersebut, keluarganya Yana dan Yani ini memutuskan untuk bicara kepada keluarganya Reza. Ibaratnya kayak pengen nyari solusinya ini seperti apa. Meskipun pada saat itu Yani menduga hal terburuk yang harusnya terjadi adalah ya pernikahan tersebut dibatalkan. Karena bagaimanapun kan calon mempelai wanitanya udah nggak ada. Dan pada saat itu Yani bilang ketika dia keluar dari kamarnya ya udah nggak dikurung lagi. Kemudian mereka bersiap-siap untuk datang ke rumah keluarganya Reza membicarakan hal tersebut. Dia melihat bagaimana orang tuanya ini secara sikap, secara penampilan itu udah kayak beda aja. Kalau misalkan yang awalnya kan kayak happy gitu ya, pada saat itu kelihatan murung, kelihatan cemas, kayak udah nggak ada semangatnya lagi lah. Dan di saat itu Yani sebenarnya merasa prihatin terhadap kondisi orang tuanya. Meskipun awalnya Yani ini sempat merasa simpati dengan Yana, tapi Yani bilang ketika dia melihat kondisi keluarganya jadi seperti itu, dia justru menyalahkan Yana. Kenapa sih Yana bisa melakukan hal tersebut? Kalau misalkan dia mau kabur, kenapa nggak kabur dari awal aja gitu sebelum rencana pernikahan tersebut itu akan dilakukan? Kenapa dia kabur beberapa hari sebelum pernikahan itu dilakukan gitu loh maksudnya Yani. Ibaratnya kalau Yana ini kaburnya lebih awal, kalau misalkan rencana pernikahan itu mau dibatalkan kan nggak terlalu malu-maluin. Karena kan pengumuman pernikahan tersebut tidak akan diumumkan dulu di depan halayak ramai. Dan entah bagaimana Yani hanya punya feeling pada saat itu ketika memang rencana pernikahan tersebut akan dibatalkan, maka selamanya orang tuanya Reza itu pasti akan membenci keluarganya Yani dan Yana. Karena bagaimanapun kan memang letak kesalahannya ada di keluarga Yani dan Yana ya. Mereka yang menyetujui perjodohan tersebut, tapi pada akhirnya mereka juga yang tidak bisa menjaga Yana. Dan ketika pembicaraan tersebut terjadi, Yani ikut di dalam ruangan tersebut. Jadi waktu itu Yani melihat memang ada Reza, ada keluarganya Reza, orang tuanya ya. Kemudian ada Yani juga dan orang tuanya Yani. Dan waktu itu Yani bilang beberapa kali dia berusaha untuk mengusap air matanya karena dia ngerasa nggak tega ketika mendengar ayah dan ibunya ini harus memohon maaf berkali-kali di depan keluarganya Reza. Dan berbeda dengan orang tuanya Reza yang terus-menerus ngomong aja gitu ya, kayak nyerocos aja. Nah pada saat itu Reza ini justru diem aja, dia nggak ngeluarin pendapat apapun. Sampai kemudian Reza ini diberikan kesempatan oleh orang tuanya untuk mengutarakan pendapat. Dan menurut Yani sendiri dari apa yang dia dengar pada saat itu dalam pembicaraan tersebut ya, sudah hampir bisa dipastikan bahwasanya rencana pernikahan Reza dan Yana itu akan dibatalkan. Tapi kalian tahu ternyata apa yang terjadi kemudian? Rencana pernikahan tersebut tetap dilakukan. Bagaimana bisa begitu? Karena waktu itu Reza yang meminta. Jadi waktu itu kurang lebihnya Reza bilang seperti ini. Kalau misalkan Yana tidak ada, ya sudah, saya akan menikahi Yani saja. Wajah mereka kan sangat mirip. Saya juga nggak masalah. Yang penting mereka sama-sama perempuan. Yani sangat terkejut dengan ucapan Reza itu. Semua orang yang ada di ruangan tersebut terkejut. Jadi kayak seolah-olah nggak ada yang bisa menebak isi kepalanya Reza waktu itu. Tapi yang jadi gilanya di sini adalah meskipun semua orang yang ada di ruangan tersebut merasa terkejut, tapi pada akhirnya keputusan Reza itu disetujui oleh mereka. Kecuali Yani ya, awalnya Yani masih agak kaget nih. Dan pertimbangan yang pada saat itu dipikirkan oleh orang tuanya Reza dan juga orang tuanya Yana dan Yani adalah karena mereka ini sudah mengeluarkan uang cukup banyak untuk mempersiapkan pesta pernikahan tersebut. Apalagi waktu itu sudah banyak sekali orang yang tahu tentang rencana pernikahan Reza dan juga Yana. Jadi semisal rencana tersebut tiba-tiba saja batal dengan alasan calon mempelai wanitanya kabur, hal tersebut sangat memalukan bagi keluarganya Reza. Dan waktu itu Yani sempat bilang seperti ini ya, di depannya Reza loh, di depan orang tuanya mereka. Tapi saya nggak suka sama kamu loh Reza. Dan waktu itu dengan tenangnya Reza juga membalas, ya saya juga nggak suka sama kamu Yani. Tapi pernikahan sudah terlanjur direncanakan. Saya nggak mau membuat orang tua saya malu karena calon mempelai wanita justru kabur dengan laki-laki lain. Dan pada saat itu Yani langsung terdiam. Dia berusaha untuk berpikir dengan lebih tenang dan lebih jernih lagi. Hingga kemudian Yani ikut berpikir bahwa apa yang dikatakan oleh Reza sebelumnya ada benarnya juga. Bahwasannya keluarga mereka ini akan menanggung rasa malu yang cukup lama nih nantinya. Kalau misalkan pernikahan tersebut dibatalkan karena isu Yani
Yana ini justru memilih melarikan diri dengan laki-laki lain. Dan ketika pertemuan tersebut terjadi, sudah finish lah ya pembicaraan tersebut, dan diambil sebuah kesimpulan bahwasanya waktu itu Yani harus menerima takdirnya bahwa dia harus menggantikan posisi saudari kembarnya untuk menikah dengan Reza. Dan kalian bayangkan pada saat itu Yani ini hanya diberikan kesempatan semalam saja untuk menyiapkan mentalnya menghadapi sebuah pernikahan yang belum pernah dia bayangkan sebelumnya. Dan keesokan harinya ketika pernikahan tersebut benar-benar dilakukan, Yani bilang, meskipun dia berusaha untuk acuh ya, tapi dia bisa melihat dan mendengar bagaimana banyak sekali tamu-tamu yang datang bergunjing secara diam-diam mengenai pergantian mempelai pengantin wanita. Tapi karena pada saat itu Yani ini juga melihat ekspresi wajah Reza yang kayak cuek dengan gunjingan-gunjingan tersebut, pada akhirnya Yani ini juga belajar untuk tidak memperdulikan omongan-omongan orang tersebut. Jadi dia mengikuti caranya Reza untuk tetap bersikap tenang, tetap tersenyum dengan tamu-tamu yang datang dan bersalaman mengucapkan selamat kepada mereka. Dan di bagian ini saya akan mulai menceritakan bagaimana kehidupannya Yani setelah dia ini menikah dengan Reza. Yani bilang setelah dia menikah dengan Reza, dia dan keluarganya sama sekali tidak pernah mendengar kabar apapun tentang Yana. Jadi Yana ini benar-benar menghilang dari keluarga mereka. Dan setelah menikah, waktu itu Reza ini memang langsung membawa Yani ini untuk pindah ke sebuah rumah. Jadi mereka ini hidup secara mandiri ya. Dan rumah mereka pada saat itu memang terletak di sebuah kawasan yang tidak terlalu ramai dengan orang. Namun sayangnya memang tabiat buruk yang dimiliki oleh Reza ini mulai nampak ketika mereka ini menjalani rumah tangga. Jadi menurut Yani, meskipun secara penampilan di luarnya Reza ini terlihat seperti seorang laki-laki yang sopan, yang ramah, tapi sebenarnya ketika mereka ini sudah berada di rumah, hanya tinggal mereka berdua, Reza ini adalah sosok yang ringan tangan. Dia sangat mudah sekali untuk melakukan kekerasan kepada Yani setiap kali Yani ini melakukan kesalahan. Bahkan dari residual memorinya Yani, pada saat itu saya sering sekali melihat gambaran-gambaran ketika Yani ini dipukuli oleh Reza. Bukan hanya dengan tangan loh, tapi terkadang juga dengan kayu, dengan sapu. Dan asal kalian tahu, Yani juga pernah bercerita bahwa pernah di satu momen ketika dia berbuat kesalahan kecil lah ya, Reza ini marah, kemudian dia menghukum Yani dengan cara melemparkan sebuah kursi ke arahnya Yani, dan kursi tersebut patah terkena bagian kakinya Yani. Dan karena lemparan tersebut, akhirnya Yani ini sampai tidak bisa berjalan normal selama semingguan. Jadi dia jalannya itu kayak agak pincang. Dan Yani nggak pernah berani untuk mengadukan perbuatan Reza kepada orang tuanya. Dan saya yakin kalian sendiri bisa menebak apa alasan Yani pada saat itu tidak berani untuk mengadukan perbuatan tersebut kepada orang tuanya. Ya karena itu tadi, Reza ini selalu mengancam Yani bahwa dia akan bilang kepada orang tuanya untuk memberhentikan bantuannya kepada orang tua Yani dan Yana, supaya nantinya keluarga Yani dan Yana ini bisa kembali hidup susah lagi aja. Karena memang selama ini tidak bisa dipungkiri, kebangkitan keluarganya Yani dan Yana ini banyak sekali dibantu oleh keluarganya Reza. Bahkan Yani bilang ya dalam komunikasi kami, dan ini rasanya sedih sekali, Reza itu membawa saya pindah ke rumah itu bukan karena ingin membuat saya merasa nyaman, bukan karena dia ngerasa sayang sama saya. Reza membawa saya pindah ke rumah itu supaya nggak ada orang lain yang bisa mendengar suara saya berteriak ketika saya dipukuli oleh dia. Yani menjalani rumah tangganya yang tidak sehat tersebut mungkin sekitar 3 tahunan lah. Dia menelan semua rasa sakit yang dia rasakan pada saat itu dalam diam. Dan dalam proses tersebut sebenarnya di dalam hatinya Yani mulai muncullah rasa benci terhadap sosok Yana. Waktu itu Yani mulai menyalahkan Yana ya, karena memang dia menganggap seandainya saja pada saat itu Yana tidak melarikan diri bersama Usman, maka yang sering dipukuli pada saat itu oleh Reza itu tentu saja bukanlah Yani. Seharusnya jalan hidup Yani ini tidak seperti ini. Seandainya saja dia tidak menggantikan posisi Yana, pasti sekarang Yani sudah bisa menjadi seseorang yang jauh lebih bahagia. Kurang lebih seperti itulah isi kepalanya Yani waktu itu. Bahkan Yani sempat bilang ya, nasib saya ini terlalu jelek. Sudahlah saya tidak pernah disukai oleh pria manapun, bahkan ketika saya memiliki suami saya sendiri juga tidak pernah suka kepada saya. Dan puncaknya adalah ketika kemudian di suatu hari Yani ini lupa menghangatkan makanan untuk Reza. Karena sebagai informasi saja untuk kalian, memang setiap harinya Reza ini kan bekerja, dan biasanya Reza ini akan pulang ke rumah itu selalu di atas jam 9 malam. Dan selama 3 tahun berumah tangga, Yani ini sebenarnya sudah hafal dengan kebiasaannya Reza, bahwa setiap pulang kerja, Reza ini selalu ingin makanan yang disiapkan oleh Yani ini dalam kondisi hangat. Kalau misalkan Yani tidak menghangatkan makanan tersebut, maka Reza akan marah dan Yani akan dipukuli. Sama seperti halnya ketika misalkan Reza ini pulang ke rumah, kemudian dia mengetuk pintu, tapi Yani lama membuka. Hal tersebut juga akan memicu kemarahannya Reza dan Yani akan dipukuli lagi. Tapi di malam tersebut, mungkin karena Yani ini juga terlalu lelah ya dengan pekerjaan rumahnya. Padahal saat itu Yani ini sudah sengaja menunggu kepulangan Reza sambil duduk-duduk di ruangan depan sambil baca-baca buku lah. Supaya nantinya kalau misalkan Reza mengetuk
mengetuk pintu, Yani ini bisa membukakannya dengan cepat. Tapi rupanya pada saat itu Yani ini justru ketiduran di sana. Dan dia lupa menghangatkan makanan yang sudah dia siapkan. Jadi sekitar jam 9 lewat sekian, waktu itu Reza ini kan pulang. Ketika mendengar suara ketukan pintu, waktu itu Yani langsung panik. Karena dia langsung ingat, ya ampun makanan belum saya hangatkan. Jadi waktu itu cepat-cepatlah Yani ini membuka pintu. Dan bahkan sebelum Reza ini masuk ke dalam rumah, Yani ini udah lari duluan ke arah meja makan karena dia ingin segera menghangatkan makanan tersebut. Tapi sayangnya waktu itu ketahuan sama Reza, kamu belum ngangetin makanannya. Dan pada saat itu Yani sama sekali enggan ya untuk membalas omongannya Reza. Jadi dia tetap fokus sambil ngebawa panci tersebut menuju ke arah dapur. Dan pada saat itu sebenarnya Reza ini sudah sempat mencegah supaya Yani ini udah nggak usah lagi ngangetin makanan gitu. Saya udah males, udah nggak nafsu makan. Cuma karena pada saat itu Yani merasa bertanggung jawab kan, dia ngerasa kasihan juga dengan Reza, barangkali dia belum makan. Yani ini tetaplah dengan keputusannya untuk pergi ke dapur dan menghangatkan makanan. Dan dari dapur tersebut melalui residual memorinya Yani ya, dia bisa mendengar bagaimana Reza ini kayak ngoceh-ngoceh dari ruangan makan. Jadi kayak ngomong-ngomongin Yani lah dengan kata-kata kasar, ngomongin dia nggak berguna segala macem. Dan sambil mendengarkan ucapan-ucapan tersebut dari dapur, Yani ini nangis loh. Jadi sambil dia ngaduk-ngaduk sayur bening yang waktu itu dia masak untuk Reza, dia nangis, dia netesin air mata karena dia ngerasa sedih dengan kehidupannya. Yani bilang kepada saya kalau misalkan pada saat itu dia sudah merasa sangat lelah dengan kehidupannya. Dia tuh kayak nggak pernah dianggap sama suaminya sebagai seorang manusia yang juga punya perasaan. Meskipun mungkin lama-kelamaan dia terbiasa dipukuli, diomongin yang nggak baik dengan suaminya sendiri. Tapi sebagai perempuan, tentu saja rasa sakit itu kan tetap ada. Dan waktu itu dia juga nggak bisa pulang ke rumah, dia nggak bisa ngadu ke orang tuanya. Karena bagaimanapun, apa yang dia adukan nantinya akan mengakhiri kebahagiaan yang dimiliki oleh keluarganya. Jadi memang posisinya Yani waktu itu serba salah. Dan ketika sayur bening tersebut sudah selesai dihangatkan, saya melihat seperti agak mendidih gitu ya. Karena memang dari sela-sela antara panci dengan tutupnya tuh kayak ada asap yang ngebul. Jadi bisa dibilang air dari sayur tersebut sudah pasti panas. Dan Yani kemudian membawa panci berisi sayur tersebut ke ruangan makan. Mungkin waktu itu tujuannya ingin meletakkan lagi di atas meja makan. Tapi belum sempat Yani meletakkan panci tersebut di atas meja makan, pada saat itu Reza merebut panci tersebut. Dan kalian tahu nggak apa yang dilakukan oleh Reza selanjutnya? Jadi dia menumpahkan kuah dari sayuran tersebut di atas kepalanya Yani. Kalian bayangkan sayur dengan kuah yang baru aja dipanasin, yang airnya sudah pasti panas, kemudian ditumpahin di atas kepala kita, air yang ngalir ke badan kita, itu rasa sakitnya kayak gimana. Dan Reza bisa melakukan hal tersebut dengan mudah karena memang posisinya waktu itu postur badannya Yani ini sekitar 2 jengkal lah lebih pendek daripada Reza. Dan kalian tentu bisa membayangkan bagaimana kencangnya suara teriakan kesakitan yang dikeluarkan oleh Yani waktu itu. Bahkan saya sendiri pun yang menyaksikan residual memorinya beliau merasa sangat tidak tega dengan apa yang waktu itu beliau rasakan. Kalian bayangkan pada saat itu kulit dari badannya Yani ini melepuh, jadi kayak merah gitu ya. Dia nggak bisa lagi membuka matanya. Mungkin karena panik, pada saat itu akhirnya Yani ini memutuskan untuk menjatuhkan badannya di lantai, kemudian menggelepar di sana sambil teriak-teriak minta tolong kepada Reza. Tapi kalian tahu nggak apa yang kemudian dilakukan oleh Reza pada saat itu? Dia masuk ke kamar, dia ninggalin Yani di lantai. Yani yang gelepar kesakitan minta tolong dibawa diobatin ke rumah sakit atau ke klinik, tapi Reza cuek. Sampai kemudian beberapa jam, pada akhirnya Yani ini pingsan dengan sendirinya karena dia ngerasa sakit. Kalian bayangin rasa sakit seperti apa yang bisa buat orang itu sampai pingsan. Maafin, saya emosi. Dan setelah mengalami pingsan, ternyata Reza ini memang sempat membawa Yani ini pergi ke sebuah klinik yang letaknya dekat dengan rumah mereka. Dan ketika sadar, waktu itu Yani bilang dia melihat ada 2 orang tuanya datang untuk menjenguk dia di klinik tersebut. Dan pada saat itu sebenarnya Yani udah nangis-nangis di depan orang tuanya. Yani bahkan meminta untuk diajak pulang ke rumah orang tuanya karena dia udah nggak mau lagi balik ke rumahnya Reza. Dan pada saat itu di depannya Yani, Reza ini berbohong kepada orang tuanya Yani. Jadi waktu itu Reza bilang kalau misalkan Yani ini terluka waktu itu karena memang kecerobohan Yani sendiri. Ketika Yani ini sedang memanaskan makanan, Yani ini kepleset, dan ketika dia jatuh, panci tersebut menimpa badannya Yani. Itulah yang kemudian menyebabkan seluruh badannya Yani ini melepuh kena air panas. Dan memang melalui residual memorinya, Yani ini paling banyak terkena efek dari siraman air kuah sayur tadi itu di bagian wajah dan juga lehernya. Jadi itu yang paling parah.
Dan pada saat itu Reza hanya menunggu Yani sebentar di klinik tersebut. Setelahnya Reza ini berpamitan untuk pulang karena dia ngerasa ngantuk, katanya dia mau melanjutkan tidur. Dan ketika kemudian Reza ini pulang ke rumah, alih-alih bisa mempercayai apa yang dikatakan oleh Yani anak mereka, orang tuanya Yani ini justru lebih mempercayai apa yang dikatakan oleh Reza. Jadi pada saat itu orang tuanya Yani ini justru menasehati Yani supaya lebih hati-hati lagi di rumah, jangan ceroboh, jangan ngelawan sama suami. Meskipun pada saat itu Yani ini bercerita kepada orang tuanya kalau dia sering dipukulin gitu kan ya, di rumah dia nih udah sering hampir mati dipukulin sama suaminya. Tapi waktu itu justru orang tuanya bilang, yang namanya rumah tangga baik buruknya suami itu ya sudah terima saja, itu sudah nasibnya kamu. Bahkan pada saat itu orang tuanya Yani ini tidak mengizinkan Yani untuk pulang ke rumah mereka. Jadi pada saat itu orang tuanya Yani menyuruh Yani nantinya nih setelah keluar dari klinik untuk balik ke rumah dia dan juga Reza. Karena bagaimanapun yang namanya rumah tangga ya harus dijalani, mau pahit, mau sakit, mau gimana juga itu namanya rumah tangga. Dan Yani bilang pada saat itu dia mendapatkan perawatan 1 malam di klinik tersebut. Dan di malam harinya ketika orang tuanya sudah tertidur ya di sebuah sofa yang pada saat itu memang ada di dalam kamar rawatnya, Yani ini menangis nggak berhenti-berhenti. Karena menurut Yani pada saat itu hatinya sudah hancur karena dia menyadari dia tidak lagi memiliki seseorang yang bisa melindungi dia. Bahkan orang tuanya sendiri udah kayak nggak ada rasa kasihan lagi dengan apa yang dialami oleh Yani. Bahkan dalam komunikasi kami Yani bilang, orang tua saya lebih takut kehilangan harta ketimbang kehilangan saya. Dan keesokan harinya Reza yang sudah mengetahui bahwa waktu itu adalah jadwal kepulangannya Yani ke rumah, akhirnya memang secara sengaja mengirimkan sebuah mobil dan juga supirnya untuk menjemput Yani dan juga orang tuanya Yani. Jadi pada saat itu memang orang tuanya Yani ini bertujuan ingin mampir sebentar lah ya ke rumahnya Reza dan juga Yani. Dan waktu itu Yani udah diem aja. Maksudnya dia udah nggak mau bicara dengan siapapun, mengeluarkan sepatah kata apapun, karena dia merasa memang orang-orang yang ada di sekitarnya sudah tidak ada lagi yang mau mendengarkan dia. Dan di saat kepulangannya waktu itulah, pada akhirnya Yani ini memutuskan untuk melakukan sesuatu yang mungkin tidak akan pernah terbayangkan oleh orang-orang yang mengenalnya. Jadi waktu itu kronologinya ya, Yani ini duduk di jok belakang bersama sang ibu, yaitu Ibu Tika. Tapi mereka berdua pada saat itu memang sama sekali nggak ngobrol, karena memang pada saat itu Ibu Tika ini terlalu fokus untuk ngobrol dengan Pak Karim. Jadi rupanya pada saat itu, di luar sepengetahuannya Yani, Ibu Tika ini sudah memiliki beberapa kios yang khusus berjualan ayam potong ya, dan memang hampir semuanya dari kios-kios tersebut merupakan bantuan yang diberikan dari keluarganya Reza kepada keluarganya Yani. Dan waktu itu Pak Karim juga menceritakan dengan antusias bagaimana usahanya itu mulai stabil lagi menjual set meja dan kursi, karena memang pada saat itu keluarganya Reza ini memiliki banyak kenalan yang berasal dari pulau lain. Jadi para kenalan dari ayahnya Reza itu datang untuk melihat bagaimana usahanya Pak Karim waktu itu, kemudian merasa tertarik dan memutuskan untuk menjalin sebuah kerjasama. Jadi kemudian set meja kursi yang biasa dibuat oleh Pak Karim itu akhirnya diperjualbelikan antar pulau gitu loh guys. Jadi nggak lokal lagi jual belinya. Dan entah bagaimana Yani bilang dia merasa sangat sedih ketika dia mendengarkan kisah-kisah sukses yang dijabarkan oleh orang tuanya pada saat itu di dalam mobil. Dia tahu dia seharusnya ikut berbahagia dengan kesuksesan orang tuanya. Tapi mungkin pada saat itu orang tuanya lupa bahwasanya kesuksesan tersebut didapatkan dari hasil pengorbanannya Yani. Bahkan sampai di titik itu dia masih terus disakiti oleh suaminya sendiri dan orang tuanya ini sama sekali nggak peduli. Yani bilang kepada saya, ketika saya dipukuli sama suami saya sampai hampir mati, orang tua saya justru merasa makmur dengan bantuan yang diberikan oleh keluarga dari suami saya yang jahat itu. Lalu saya bisa apa? Dan Yani bilang di titik itu dia merasa sudah sangat tidak tahan dengan semuanya. Dia sudah merasa tidak memiliki pandangan lain lagi di dalam masa depannya. Apalagi pada saat itu sebenarnya Yani ini sama sekali nggak mau pulang dan kembali ke rumahnya Reza. Untuk ketemu sama Reza lagi itu udah takut si Yani. Tapi orang tuanya itu nggak bisa ngerti. Jadi menurut Yani pada saat itu dia memang sudah tidak memiliki pilihan lain, dan pada akhirnya memang Yani ini memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Dan di bagian ini saya akan menceritakan secara singkat saja ya bagaimana kronologi ketika Yani ini pada akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Jadi kalian harus membayangkan situasinya. Waktu itu Yani kan duduk di jok belakang, dan pada saat itu mobil itu belum menggunakan sistem kunci otomatis gitu dari pintu supir. Jadi penumpang yang ada di belakang itu kan bisa dengan bebas membuka tutup kunci mobil tersebut. Dan hal itulah yang kemudian dilakukan oleh Yani. Dan kalian harus tahu bahwasanya perjalanan yang mereka tempuh pada saat itu dari klinik untuk kembali ke rumahnya Reza itu memang melalui sebuah jalanan yang besar. Mungkin kalau zaman sekarang bisa dibilang semacam jalanan pantura lah. Jadi banyak mobil-mobil besar yang lewat, kemudian lalu lintas kendaraan itu memang bisa dibilang ramai. Dan apa yang saya rasakan dari hatinya Yani ketika dia melakukan hal tersebut ya, jujur saja, saya pertama kalinya merasakan hati seorang entitas itu yang benar-benar kosong.
Jadi kayak ya udah aja gitu. Dia melakukan segala sesuatunya tuh tanpa ada lagi beban apapun di dalam hatinya karena dia udah terlanjur putus asa dengan kehidupannya. Jadi pada saat itu Yani ini secara mendadak membuka pintu mobil yang ada di sampingnya dia. Dan itu berlangsung dengan sangat cepat, paling hanya sepersekian detik. Dan setelah pintu tersebut terbuka, Yani langsung menjatuhkan badannya seperti ini di atas aspal. Tapi naasnya pada saat itu bahkan belum sempat tubuhnya Yani ini menyentuh aspal, sebuah mobil besar yang muncul dari arah belakang mobil yang Yani tumpangi dalam kondisi kecepatan tinggi loh ya, itu langsung menyambar dan menghantam tubuhnya Yani. Jadi kalian bisa bayangkan bagaimana kondisi terakhir Yani pada saat itu ketika dia meninggal dunia. Dan secara jujur saya mengatakan kepada kalian bahwasanya gambar yang saya buat tentang Yani, yang kemudian saya posting kepada kalian, atau yang mungkin saya tunjukkan nanti di dalam video ini, itu sebenarnya bukanlah gambar Yani dalam kondisi penampakan dia sekarang sebagai seorang entitas. Karena saya yakin kalian sendiri juga sudah bisa membayangkan bagaimana sebenarnya kondisi Yani ketika dia meninggal dunia dan bagaimana penampakan dia setelahnya. Kenapa saya melakukan hal tersebut? Karena saya ingin kalian semua yang mendengarkan ceritanya Yani ini bisa mengingat dan mengenang sosok Yani dalam kondisi dan penampilan yang cantik, yang indah, yang baik. Bagian-bagian yang seremnya itu udah cukup saya aja yang tahu. Itulah kenapa mungkin dalam beberapa kesempatan ketika saya membuat gambar mengenai sosok entitas, saya jarang sekali menggambarkan mereka dalam kondisi terakhir mereka meninggal. Begitu juga ketika saya menggambar sosok pocong, misalkan saya membuat bagaimana figur mereka ini sebenarnya lucu gitu, nggak terlalu menyeramkan, supaya kalian ini nggak punya rasa traumatis gitu ketika kalian membayangkan sosok tersebut. Tapi jangan sampai kalian ngeliat langsung aja. Dan ketika kemudian Yani ini sudah meninggal dunia dalam kondisi tragis tersebut, memang segala sesuatunya sudah black out, residual memorinya ini sudah berhenti merekam ya. Jadi memang Yani ini nggak pernah tahu apa yang kemudian terjadi kepada keluarganya, apa yang kemudian terjadi kepada Reza, karena setelah hal tersebut terjadi, Yani ini benar-benar tersesat dan looping di dalam proses yang harus dia jalani sampai sekarang. Yani meninggal dunia dalam usia yang menurut saya relatif masih sangat muda, belum sampai ke usia 27 atau 28 tahunan lah. Dan sayangnya memang karena waktu itu Yani ini memutuskan untuk menyerah kepada kehidupannya, dia mengakhiri kehidupannya, maka proses yang dia jalani sampai saat ini adalah proses yang jauh lebih berat dan sulit ketimbang proses-proses yang pernah saya temui dari entitas yang lainnya. Bahkan sampai saat ini ketika saya berkomunikasi dengan beliau, rasa marah, rasa dendam itu masih ada di dalam hatinya Yani ya, terutama kepada Yana dan juga orang tuanya. Yani merasa bahwasanya Yana dan orang tuanya ini adalah orang-orang yang berperan besar untuk menghancurkan kehidupannya pada saat itu sampai akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri. Yana dan Yani ini secara energi memang saling terikat. Jadi ketika kita melihat sosok Yani, kemungkinan besar kita juga akan bisa melihat sosok Yana dengan mudah. Karena mereka ini masih memiliki keterkaitan satu sama lain ya. Tapi sama seperti kebanyakan kasus lain-lainnya, meskipun mereka ini saling terkait secara energi, tapi mereka tidak bisa saling bertemu ataupun berinteraksi. Apalagi yang harus kalian sadari adalah akhir kehidupan mereka berdua ini berbeda. Kalau Yana sendiri meninggal karena dia memang sakit secara alami ya, sementara kalau Yani ini meninggal dunia kan karena dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Jadi kalau misalkan kita bicara mengenai masalah level dimensi, maka mereka berdua ini berada di level dimensi yang berbeda. Jadi kemungkinan besar sampai kapanpun mereka berdua ini nggak akan pernah diberikan kesempatan oleh semesta untuk bertemu. Tapi sekali lagi, yang namanya keputusan Tuhan, kita nggak akan pernah bisa menebak bagaimana atau seperti apa yang akan terjadi selanjutnya. Yang terpenting sekarang adalah bagi kalian yang mendengarkan kisahnya Yani dan juga Yana ya, terutama untuk Yani karena ini adalah bagian point of view-nya Yani, kita harus sering mendoakan Yani supaya Yani ini bisa dengan mudah menemukan cahayanya, bisa dengan mudah menyelesaikan prosesnya, karena bagaimanapun kita bukan siapa-siapa untuk menjudge keputusan seseorang dalam kehidupan mereka. Dan ya demikianlah keseluruhan kisah dari entitas bernama Yana dan Yani, tapi kali ini kita membahas bagiannya Yani terlebih dahulu. Dan sebenarnya dari kisah Yani ini banyak sekali pembelajaran yang bisa kita ambil ya. Dan saya akan berusaha untuk melihat pembelajaran tersebut dari 3 sisi yang berbeda. Kalau misalkan dari sisi orang tuanya Yani dan Yana, kita ini harus ingat loh, yang namanya anak itu bukan mesin yang bisa kita jadikan untuk membalas budinya kita di suatu hari nanti. Anak itu titipan Tuhan. Kita memiliki kewajiban untuk membesarkan mereka sebaik mungkin tanpa sedikit pun kepikiran untuk memanfaatkan mereka. Anak itu manusia yang punya perasaan. Meskipun anak itu adalah milik kamu, tapi jangan lupa bahwa anak tersebut memiliki hak untuk menentukan kehidupan mereka ini seperti apa nantinya. Karena nantinya di suatu hari nanti percayalah yang namanya anak
itu akan menjadi pertanggungjawabannya kita di hadapan Tuhan. Jadi baik buruknya anak nanti akan selalu ada andil orang tua, sedikit ataupun banyak. Dan kalau dari sisinya Yana, mungkin pembelajaran yang kita bisa ambil adalah jangan egois untuk memikirkan kebahagiaan kita sendiri. Jangan menginjak-injak hak orang lain untuk bahagia hanya untuk memikirkan kebahagiaan kamu seorang. Kamu harus ingat bahwa dunia itu nggak selamanya selalu berputar untuk kamu doang. Tapi orang lain juga berhak untuk berputar di dalam dunia tersebut dan merasakan bahagia. Pada intinya, jangan mencoba untuk menginjak kepala orang lain hanya untuk bisa berdiri lebih tinggi. Dan yang terakhir adalah dari sisinya Yani, pembelajaran yang paling penting yang bisa kita ambil dari sosok beliau adalah kalau kita sudah ragu untuk melakukan sesuatu, lebih baik jangan dilakukan. Tapi kalau misalkan memang kita sudah terlanjur masuk ke dalam jalan yang salah, maka jangan ragu untuk keluar dari sana. Dan kalau kalian merasa takut untuk keluar sendirian dari jalan tersebut, kalian harus ingat kalau kalian itu adalah orang hebat loh. Orang hebat yang tidak akan terkalahkan oleh kondisi apapun. Kalian pasti bisa menyelesaikan semuanya. Dan kalian tidak memerlukan bantuan dari orang-orang yang sama sekali tidak peduli atau tidak memberikan perhatian kepada kamu. Kamu bisa hidup sendiri, kamu bisa membuat diri kamu bahagia sendiri. Jangan pernah bertahan untuk terus merasakan luka, karena kalian berhak untuk pergi dan merasakan bahagia. Dan yang paling terpenting dari semuanya adalah seberat apapun masalah kalian, jangan bunuh diri ya guys. Ini berkali-kali saya bilang kepada kalian di beberapa video-video saya, jangan pernah kepikiran untuk bunuh diri. Kalian harus selalu ingat bahwa Tuhan itu nggak pernah ninggalin kalian. Kalau kalian merasa ditinggalkan Tuhan, itu artinya kalian belum membuka hati kalian, jadi kalian nggak bisa ngerasain Tuhan itu ada di dekat kalian. Dan asal kalian tahu, beberapa entitas yang pada akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidup mereka, penyesalan mereka itu luar biasa loh. Dan proses yang harus mereka lalui itu nggak mudah sama sekali. Sangat jauh ketimbang entitas-entitas yang lain yang mengalami kematian secara alami atau memang sudah waktunya seperti itu. Jadi please guys, jangan pernah kepikiran untuk bunuh diri. Cintai diri kalian, cintai kehidupan kalian. Kalau nggak ada orang yang bisa mencintai dan peduli sama kalian, sayangi diri kalian sendiri, cintai diri kalian sendiri. Kalian sangat tangguh dan kuat untuk bisa menjaga diri kalian sendiri bersama Tuhan tentunya. Dan ya, percaya atau tidak, itu adalah hak kalian sebagai penonton setia. Jika kalian percaya dengan cerita ini, maka jadikan cerita ini sebagai pembelajaran. Jika kalian tidak percaya dengan kisah ini, maka cukup jadikan kisah ini sebagai dongeng malam biasa. Terima kasih yang sudah nonton, terima kasih yang sudah subscribe. Jangan lupa di like, di komen, dan di share supaya teman-teman kalian bisa ikut menonton video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemungkinan setelah ini kita akan menyaksikan kelanjutan dari point of view-nya Yana, atau kemungkinan juga kita akan menyaksikan bagaimana kelanjutan dari edisi rekam misteri yang berdasarkan pengalaman pribadi saya, yaitu Mak Jala. Jadi nanti kalian tinggal tunggu aja lah ya surprise-nya. Sehat selalu kalian, bye-bye!